Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul 2, yaitu tentang pro model. Judul yang kami buat adalah analisis simulasi sistem pada pengangkutan beras bulog di PT NKRI dengan software pro model. Pada bagian abstrak, PT NKRI merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi beras bulog. Masalah yang sedang terjadi saat ini adalah banyaknya permintaan pemesanan beras bulog yang harus dikirim ke distributor. Oleh karena itu, PT NKRI memerlukan perhitungan atau simulasi sistem yang baik. Dengan demikian, diharapkan simulasi atau perhitungan yang ada nantinya dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi proses pengiriman pada PT NKRI dalam melakukan distribusi. Dan beberapa tahap aktivitas yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu aktivitas distribusi. Beras memiliki 5 aktivitas antara lain yakni raw material datang, inspeksi, pengemasan, masuk gudang, dan distribusi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software model yang memodelkan sistem distribusi seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software model yaitu waktu distribusi setiap pengamatan. Lalu dilakukan perhitungan dan menghasilkan 3 replika sistem. Lalu dilakukan pengujian hipotesis dan didapatkan hasil HO diterima karena nilai kosong berada di dalam pada rentang 1 dan 2 sehingga dapat dikatakan valid. Dan dapat disimpulkan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Selanjutnya, yaitu masuk ke dalam metodologi penelitian. Pro model merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows yang dapat disimulasikan dan menganalisa sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menanggulangi penumpukan yang terjadi sehingga tahap pengumpulan data yang pertama yaitu dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui data histori perusahaan pada PT NKRI. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama bahan baku beras, yang kedua yaitu inspeksi, yang ketiga yaitu pengemasan, yang keempat yaitu masuk ke gudang, dan yang terakhir yaitu distribusi. Didapatkan data aktivitas pengangkutan beras bulog sebagai berikut. Tabel 2.1 waktu pengukuran. Berikut beberapa aktivitas dan pengukurannya per menit. Berikut contoh tabel 2.1 waktu pengukuran. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap pengolahan data. Berikut contoh gambar flowchart kami tentang modul 2 yaitu tentang pemodel. Dan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Model per model yang telah dibuat kemudian diverifikasi lagi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah. Dan berikut contoh gambar simulasi hasil checking error. Dan selanjutnya yaitu terdapat tabel 3.1, replikasi aktivitas pengangkutan beras bulog. Dan total waktu per menit. Replikasi 1 didapat waktu sebanyak 8,57 menit. Replikasi 2 sebanyak 9,32 menit. Replikasi ketiga yaitu 8,39 per menit. Replikasi keempat yaitu 8,71 menit. Yang kelima yaitu mendapat waktu 9,24 menit. Yang keenam yaitu mendapat waktu sebanyak 8,5 menit. Untuk replikasi ke-7 mendapat waktu sebanyak 8,74 menit. Untuk replikasi ke-8 mendapat waktu 8,36 menit. Untuk replikasi ke-9 mendapat waktu 8,36 menit.
Untuk aplikasi 10 atau yang terakhir yaitu didapat waktu sebanyak 9,07 menit. Rata-rata dari aplikasi ke-1 sampai ke-10 dengan total waktu yang ada didapat sebanyak 8,73375 menit. Standar deviasinya yaitu didapat sebanyak 0,366, 369, 739 dan variansinya sebesar 0,134, 226, 786. Dari perhitungannya telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Yang pertama yaitu customer pertama mendapat waktu pengukuran sebanyak 76 menit. Yang kedua mendapat waktu sebanyak 82 menit dan yang ketiga mendapat waktu sebanyak 81 menit. Dan hasil output simulasi aplikasi pertama mendapat waktu 8,57 menit. Untuk aplikasi kedua didapat waktu sebanyak 9,32 menit. Dan untuk aplikasi ketiga didapat waktu sebanyak 58,39 menit. Dan berikut tabel 3.4 perbandingan output real system dan arena. Dan berikut contoh tabelnya. Dan berikut merupakan output simulasi pro model. Yang pertama bahan baku beras, kemudian diinspeksi, kemudian di pengemasan, masuk gudang, lalu didistribusikan. Dan berikut merupakan contoh hasil output pro model. Dan didapat analisa output distribusi beras bulog, 5 aktivitas, inspeksi, pengemasan, masuk gudang, dan distribusi. Dan selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 replikasi dengan hasil perhitungan HW sebesar 6,14 yang masih berada di antara confident interval. Maka HW diterima karena nilai O berada dalam pada rentang 1-2 sehingga dapat dikatakan valid. Serta total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output distribusi beras bulog memiliki 5 aktivitas, yakni inspeksi, pengemasan, masuk gudang, dan distribusi. Dan dapat diketahui bahwa average time in system per menit muncul pada replikasi 1 selama 8,57 menit, replikasi kedua sebanyak 9,32 menit, replikasi ketiga selama 8,39 menit, untuk replikasi keempat selama 8,71 menit, untuk replikasi kelima atau selama 9,24 menit, untuk replikasi 6 yaitu selama 8,51 menit, untuk replikasi ke-7 selama 8,74 menit, dan replikasi ke-8 selama 8,36 menit, replikasi ke-9 selama 8,75 menit, dan yang terakhir untuk replikasi 10 selama 9,07 menit. Untuk penggunaan program pro model akan dijelaskan oleh partner saya sendiri. Silahkan. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah membuat yang namanya ini, kita membuat file baru, setelah itu kita masukkan ini. Kalau saya maunya raw material, kita raw material. Setelah itu kita beri nama, caranya seperti ini. Nah. Oke teman-teman, caranya seperti yang tadi. Ini adalah raw materialnya. Saya maunya pembuatan semen. Jadi setelah barang masuk, mungkin ada yang namanya pengecekan atau inspeksi. Oh, ini jangan lupa diklik. Inspeksi. Begitu seterusnya teman-teman sampai nanti ini jadi 5 sesuai dengan apa yang diajarkan pada modul 2 ini teman-teman. Oke, langsung saya skip saja teman-teman ya, langsung
biar kita agak tidak lama-lama. Oke, teman-teman, setelah setelah saya buat seperti ini simulasinya, saya akan memasukkan ke sini. Kita masukkan semen. Lokasinya kita cari, kan dari semen tadi kita ke raw material. Terus outputnya tetap semen, destinasinya kan kita dari raw material ke infeksi, jadi kita masukkan ke infeksi, teman-teman. Nah, ini jadi dia muncul garisnya kan. Nah, ini agak susah ya, karena ini memasukkan nilai. Saya sini mengandai-andai saja ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, kita langsung klik saja yang ini, yang biru, namanya apa tadi ya? Ya inilah, Starfit. Nah, di sini ada 10 data. Kalau saya misalkan saya di sini data dari misalnya 5, 4, 5, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 5. Nah, kita enter lagi sekali, set, baru kita pencet outfit. Kita pencet discrete distribusi. Oke. Nah, karena nilainya di sini lebih besar dari binomial, maka yang kita ambil nanti nilainya adalah binomial, kawan-kawan. Oke, kita langsung ekspor, set, ekspor. Nah, karena kita ambil tadi binomial, kita oke. Terus setelah itu kita pencet yang gambar value. Di sini kita pencet paste. Kita paste. Sorry teman-teman, sorry ya. Kita pencet paste, kita paste. Oke. Oke, sip. Oke. Seperti itu teman-teman, sampai nanti kita setelah di sini, nah kita klik enter. Set, kita enter, entity-nya kita masukkan semen. Lokasinya dari inspeksi tadi. Dari inspeksi menuju ke ini, kita masukkan juga semen. Kita menuju ke warehouse. Oke. Itu garis. Oke. Oke, ini kita klik lagi yang ini. Oke teman-teman, setelah itu kita klik seperti yang tadi, sama seperti yang tadi. Mungkin langsung saya skip saja karena mungkin takutnya banyak memakan waktu yang cukup lama. Oke teman-teman, setelah semuanya kita lihat sudah berhasil, setelah itu kita akan masuk ke yang namanya simulasi. Setelah kita masuk simulasi, kita run. Nah teman-teman, jadi kita langsung cepat, ini kita sampai cepatkan aja. Oke. Yes. Kita pencet al. Oke. Nah, ini dari modul kelompok kami 2. Nah, yang digunakan nanti, waktu ini yang kita gunakan nanti teman-teman untuk data di laporan resminya teman-teman. Ada 10 data yang dimana average time in system ini yang untuk nanti diperhitungkan ke dalam
apa namanya, ke dalam laporan resmi kita. Nah, setelah ini saya akan bahas sedikit laporan resmi yang tadi, yang nanti akan kita lihat. Oke. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang hasil dari pembahasan yang kita sudah jalankan tadi dari softwarenya. Yang pertama ini adalah hasil checking error, di mana yang tadi sebelum kita run dari simulasi, kan ada bacanya. Yes, nah ini dia. Yang menandakan bahwa hasil yang kita buat tadi tidak error. Nah, ini data. Nah, ini ada 10 data, di mana yang 10 data ini kita dapatkan dari aplikasi tadi, teman-teman. Di mana yang dari apa namanya, average time itulah. Nah, setelah itu kita hitung menggunakan perhitungan seperti ini, di mana ada half fit dihasilkan angka 0,27, terus beta itu sama dengan half fit, di mana half fitnya adalah 0,27. Nah, setelah itu adalah enaction-nya kita dapatkan 3. Jadi kita mengukur menitnya adalah 3, karena kita dapatkan enaction-nya adalah 2,6, jadi kita buatkan jadi 3. Nah, replika waktu dari output simulasi seperti ini, ada 3 juga, teman-teman. Nah, setelah kita menghitung waktu yang 3 tadi, kita pasti ngitung namanya rata-rata, terus standar deviasi, variansi, N dan N-1. Nah, di mana DF-nya kita hitung, kita menghasilkan angka 2. Sedangkan HW yang kita hitung itu menghasilkan angka 6,14. Jadi seperti ini, teman-teman, hasil dari output simulasi kami dari kelompok 43 modul 2 ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Terus analisa output dijelaskan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Nah, ada 5. Jadi kita sebetulnya ada 5 aktivitas pendistribusian. Yang pertama adalah bahan baku masuk. Terus setelah bahan baku masuk, bahan baku beras itu diinspeksi, diperiksa apakah bahan baku ini layak atau tidak. Terus setelah itu pengemasan. Setelah pengemasan masuk ke dalam warehouse atau masuk ke dalam pergudangan. Dan setelah di dalam pergudangan, kita mendistribusikan ke tempat yang membutuhkan, ke tempat-tempat produk, ke tempat para penjual gitu. Dan dari saya, mewakil dari kelompok 43, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi